Selari dengan perkembangan kemajuan zaman abad itu, pemerintah Hindia Belanda mulai merubah haluan politik di tanah jajahannya, yakni Hindia Belanda Timur. Suatu haluan politik kolonial baru yang dikenal dengan politik etis atau politik kemakmuran atau politik asosiasi mulai diberlakukan di Hindia Belanda setelah tahun 1901, tepatnya setelah Aceh dapat dikuasai oleh kolonial tahun 1904. Dalam segi ekonomi, politik ini tidak berbeda dengan politik liberal yang kolonial lakukan, di mana modal swasta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bergerak di wilayah jajahan. Dan pemerintah menjamin ketentraman dengan pasukan-pasukan company dan birokrasinya. Dalam segi sosial budaya, bermaksud meningkatkan sosial budaya penduduk jajahan agar dapat sejajar dengan peningkatan sosial budaya orang-orang Eropa. Tujuan Belanda adalah mengeropakan bangsa jajahan, yakni bangsa Indonesia. Untuk itu, penjajah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan, sehingga tindakan-tindakan itu sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia dalam awal abad ke-20. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dalam 10 tahun pertama abad ke-20 lebih banyak daripada dalam masa 300 tahun sebelumnya. Saudara-saudara, tindakan-tindakan yang berakibat jauh dalam perkembangan masyarakat jajahan atau Indonesia adalah sistem pendidikan yang diciptakan oleh penjajah. Sistem pendidikan itu mengakibatkan terciptanya suatu golongan baru dalam masyarakat, yakni satu golongan yang terampil secara barat, karena dididik dalam sekolah-sekolah menengah kejuruan dan menjalankan fungsi-fungsi baru yang diciptakan pada awal abad ke-20 itu. Fungsi sebagai pegawai negeri dalam kedinasan-kedinasan seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perbankan, dan berbagai dinas-dinas yang lain yang diciptakan untuk mengusahakan peningkatan kemakmuran penduduk. Walau bagaimanapun, hasil daripada politik ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh penduduk jajahan. Mereka 90% masih buta huruf. Yang beruntung dalam hal ini adalah kaum pemodal, yakni imperialis Belanda ataupun penjajah yang berkoalisi dengan negara-negara besar ketika itu. Saudara-saudara,
Pada hakikatnya, politik etis ini merupakan pelaksanaan penjajahan yang secara halus. Penjajahan secara halus. Namun di balik itu semua, kebijakan politik etis itu menghasilkan banyak sekali perubahan sikap daripada pemuda-pemuda bangsa Indonesia ketika itu, yang justru digunakan untuk menggulingkan kekuasaan penjajah. Saudara-saudara, pada awal dasawarsa kedua, abad 20, seorang pemuda Hindia Belanda, sejak usia muda, telah tampil dengan pemikiran-pemikirannya melalui karya tulis dan orasi-orasinya, membangun dan menyatukan rakyat menuju alam merdeka sebagai suatu bangsa yang bermartabat. Sosok itu bernama Bung Karno. Bung Karno seorang alumnus teknik arsitek, alumnus teknis Hochschule School di Bandung, HTS, yang sekarang dikenal sebagai ITB. Yang justru sesuatu yang digandrungi Bung Karno sebagai penggandrung dalam kehidupannya adalah masalah-masalah sosial dan sosiologi, pergaulan hidup dan sejarah. Bukan sebagai insinyur atau bukan sebagai arsitek, namun sosial, sosiologi, politik, dan pergaulan hidup antar bangsa. Masuk di dalamnya adalah sejarah. Pada awal tahun 26, hampir 100 tahun yang lalu, Bung Karno telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk Indonesia merdeka. Karya tulisnya sangat banyak. Bung Karno berpandangan bahwa roh rakyat yang sedang terjajah ini masih hidup. Laksana bara yang tiada padam. Bahwa kenyataan sejarah yang tragis penjajahan itulah yang menjadi nyawa pergerakan rakyat Indonesia, khususnya pemuda, yang walaupun dalam maksudnya sama, namun ketika itu rakyat jajahan atau bangsa Indonesia kemudian mempunyai 3 sifat, yakni nasionalistis, islamistis, dan marxistis. Saudara-saudara, itu adalah simpul Bung Karno muda. Simpul Bung Karno ketika berumur menjelang matang 25 tahun. Bung Karno mempelajari, mendalami, mencari hubungan antara ketiga sifat itu. Membuktikan bahwa ketiga-tiganya merupakan 3 haluan dan 3 gelombang dalam suatu negeri jajahan, yang masing-masing ketika itu merasa berbeda dan tampil berbeda-beda. Dalam pandangan Bung Karno, 3-tiganya menjadi tidak berguna jika terus tidak bersatu. Nasionalistis, islamistis, marxistis akan menjadi sia-sia bila tidak bersatu dalam satu haluan dan satu gelombang.
Oleh itu, Bung Karno tampil untuk mempersatukan ketiga-tiga haluan dan gelombang itu untuk menjadi kekuatan menuju fajar kemerdekaan ketika itu. Bung Karno punya